Kabar yang tidak baik datang dari salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, yaitu Gudang Garam, yang mengalami penurunan pendapatan laba bersih di periode akhir tahun 2024 sebesar 82%. Yang mana kalau di tahun 2023 kemarin mereka bisa mendapatkan laba bersih sebesar 10 triliun rupiah, di akhir tahun 2024 kemarin mereka cuma bisa mendapatkan 980 miliar rupiah saja. Nah, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah jumlah perokok di Indonesia terus mengalami penurunan? Ya, kalau itu penyebabnya, mungkin kita bisa patut bersyukur dan bergembira, karena semakin banyak orang di Indonesia yang berhenti merokok. Tapi sayangnya, bukan itu yang menjadi penyebab penurunan pendapatan di Gudang Garam. Karena kalau menurut data saat ini, jumlah perokok pria di Indonesia itu justru masih yang tertinggi di dunia, dan masih ada sekitar 70 juta orang lebih yang menghisap rokok setiap harinya di Indonesia. Nah, tentu ini banyak menimbulkan pertanyaan, gimana ceritanya jumlah perokok di Indonesia itu masih sangat tinggi, tapi pendapatan industri rokok itu terus mengalami penurunan. Karena itulah di video kali ini kita akan membahas bersama kenapa Gudang Garam itu dikabarkan terancam mengalami kebangkrutan, yang mana ini banyak berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan maraknya rokok ilegal. Stopnya pembelian tembakau oleh dua perusahaan rokok kretek besar PT Gudang Garam dan juga Nojorono di Temanggung merupakan kabut hitam bagi perekonomian nasional. Hal itu akan memberikan multiplier effect pada roda ekonomi lokal dan juga nasional. Faktor yang menyebabkan penurunan laba bersih bagi Gudang Garam di akhir tahun 2024 ini menurut gue lebih banyak didominasi oleh faktor eksternal daripada internal perusahaan. Apa begitu? Ya, karena ketika kita melihat laporan keuangan Gudang Garam itu sendiri, mereka memang benar mengalami penurunan laba bersih sebesar 81,57% di akhir tahun 2024, yang mana itu juga bersesuaian dengan penurunan pendapatan mereka di tahun yang sama. Akan tetapi, beban utang mereka juga mengalami penurunan dan modal bersih mereka sedikit mengalami kenaikan. Yang mana ini kan berarti menunjukkan kalau masalah yang dialami oleh Gudang Garam saat ini itu adalah masalah krisis pendapatan, bukan krisis keuangan karena tidak bisa bayar utang, kurang duit, atau sebagainya, bukan seperti itu. Mereka tetap mendapatkan untung dari jualan rokok, hanya saja untungnya itu tidak sebanyak dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, lalu apa faktor eksternal yang menjadi penyebab tersebut? Yang pertama tentu saja dari segi persaingan bisnis, karena ketika pendapatan dari perusahaan kita itu menurun, maka itu juga mengindikasikan kalau pesaing kita sedang naik daun. Yang mana dalam beberapa tahun terakhir, rokok elektrik atau vape di Indonesia itu mengalami peningkatan cukup pesat dan menjadi alternatif bagi para perokok di Indonesia karena dianggap lebih aman dan memiliki variasi rasa yang bisa kita atur sendiri. Dan yang luar biasanya adalah bahkan dari segi rokok elektrik pun kita berhasil menduduki peringkat pertama sebagai pengguna vape terbanyak di dunia dengan persentase sebesar 25%. Ya, kalau soal menghisap-hisap kita memang jagonya. Nah, sayangnya Gudang Garam itu bisa dibilang sangat telat dalam mengantisipasi perubahan tren rokok elektrik di Indonesia jika dibandingkan dengan pesaingnya seperti Sampurna yang sudah mulai merilis dan menjual vape-nya sendiri. Sedangkan Gudang Garam bahkan di akhir tahun lalu pun masih ragu-ragu dan belum memutuskan untuk mengekspansi bisnisnya ke rokok elektrik. Wacana kenaikan harga rokok menuai pro dan kontra. Di sisi lain, vapor muncul sebagai alternatif dari rokok tembakau. Kalau buat aku pribadi sih lebih enak aja yang nge-vape ya. Kayak kalau bangun tidur terus dulu pas mesti ngerokok tuh kayak selalu batuk gitu loh. Nyari alternatif yang lebih sehat sih, karena saya lagi suka olahraga lari, pindah ke rokok elektrik gara-gara emang kampanye kan lebih healthy katanya ya, karena nggak ada tarnya. Nah, tetapi masalah persaingan dengan rokok elektrik ini sebenarnya cuma masalah minor bagi Gudang Garam. Karena ada masalah yang jauh lebih besar yang akhirnya mengakibatkan penurunan pendapatan mereka sangat drastis, yang mana itu berkaitan dengan pajak cukai dan rokok ilegal. Sejak tahun 2022 sampai 2024, pemerintah itu secara konsisten menaikkan biaya cukai rokok sebesar rata-rata 10% setiap tahunnya, yang artinya bisa saja lebih tinggi dari angka tersebut.
Dan ini tentu saja akan membebani produsen rokok di Indonesia, karena ketika biaya cukai itu terus naik, maka harga jual rokok mereka pun juga akan terus meningkat, karena untuk menutupi biaya cukai tadi. Dan kalau kalian yang belum tahu, regulasi cukai rokok di Indonesia itu tidak seragam, alias menggunakan sistem yang berlapis dan dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama berdasarkan jenis rokoknya, ada SKM, SKT, dan juga SPM. SKM itu adalah jenis rokok yang dibuat menggunakan mesin, bisa dibilang yang paling canggih dan modern saat ini. Kemudian ada SKT yang dibuat menggunakan tangan atau lintingan, dan ada SPM yang juga adalah jenis rokok yang dibuat menggunakan mesin, hanya saja tidak ada cangkehnya alias tembakau saja. Nah, lalu kemudian ada juga kategori lainnya, yaitu berdasarkan volume produksi pabrikan. Dimana semakin besar pabriknya, semakin banyak jenis rokok yang diproduksi, maka akan semakin tinggi pula cukai yang dikenakan kepada pabrik tersebut. Nah, Gudang Garam dan Sampurna itu termasuk ke dalam golongan 1 atau tier 1 karena mereka memproduksi puluhan miliar batang rokok setiap tahunnya, yang mana artinya mereka juga akan dikenakan biaya cukai per batang rokok paling tinggi jika dibandingkan produsen lain yang berada di golongan 2 ataupun 3. Nah, kombinasi antara dua cukai inilah yang akhirnya membuat harga rokok itu menjadi semakin mahal. Dan contoh nyatanya itu bisa kalian lihat dari penjualan rokok Surya 16 ataupun Surya 12 yang dikenal sebagai rokok premium dari Gudang Garam karena memiliki harga yang cukup tinggi. Kenapa harganya bisa sangat mahal? Ya karena Surya 16 dan 12 itu termasuk ke dalam jenis rokok SKM golongan 1 dari Gudang Garam yang dikenakan biaya cukai per batangnya itu sangat mahal dan tinggi. Dan contoh lainnya itu bisa kalian lihat dari rokok Marlboro yang dikenal sebagai rokok paling mahal di Indonesia saat ini. Kenapa harganya bisa sangat mahal? Ya karena Marlboro itu termasuk ke dalam jenis rokok SPM golongan 1 yang merupakan jenis rokok dengan biaya cukai per batang paling tinggi dan paling mahal di Indonesia. Jadi urutannya itu ada SPM golongan 1, contohnya seperti Marlboro, kemudian baru diikuti oleh jenis rokok SKM golongan 1, contohnya seperti Surya 16 dan 12. Nah, lalu kenapa pemerintah itu kok menerapkan cukai gede banget untuk produsen rokok? Ya, alasannya sebenarnya sangat baik dan sangat mulia, yang mana pemerintah itu ingin mengurangi jumlah perokok di Indonesia. Pemerintah ingin meningkatkan kesehatan masyarakatnya dan menambah masukan negara. Yang mana dalam pikiran pemerintah, ketika biaya cukai itu terus dinaikkan, maka harga rokok pun akan terus semakin mahal. Dan ketika harga rokok terus semakin mahal, maka orang-orang juga akan sulit untuk bisa mendapatkan rokok. Dan ketika orang itu sulit mendapatkan rokok, maka harapannya orang tersebut akan berhenti untuk merokok dan mengalihkan pengeluarannya untuk sesuatu yang lebih bermanfaat. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Meski sempat tidak terdeteksi mesin X-ray, upaya penyelundupan rokok ilegal Ilegal atau rokok tanpa pitai cukai kini makin marak diperdagangkan di berbagai wilayah di Jawa Timur. Sayangnya, niat baik pemerintah untuk mengurangi pengguna rokok di Indonesia itu tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang memadai mengenai rokok ilegal. Yang mana ketika cukai rokok itu terus dinaikkan, sementara rokok ilegal terus dibiarkan untuk beredar, maka yang ada orang-orang akan berpindah dari mengkonsumsi rokok legal menjadi ilegal. Karena ketika harga rokok itu naik, orang-orang tidak akan berpikir, wah, harus berhenti merokok nih. Mereka malah justru akan mencari alternatif lain yang jauh lebih murah. Dan ketika itu tersedia, di warung-warung ada sebuah merek rokok random yang dijual dengan harga sangat murah jika dibandingkan dengan merek rokok yang telah dikenal sama ini, maka otomatis orang-orang akan membeli rokok tersebut tanpa harus peduli apakah itu legal atau tidak. Dan ini bisa kita lihat sendiri dari data yang ada selama ini, mana selama periode tahun 2021 sampai 2024, kemana saat itu cukai rokok terus dinaikkan, maka saat itu juga pula lah penjualan rokok ilegal itu meningkat dengan sangat pesat. Dari semulanya yang cuma berada 28% di tahun 2021 menjadi 46% di tahun 2024. Kemudian ada ratusan ribu bahkan puluhan juta batang rokok ilegal yang berhasil diamankan di berbagai daerah setiap tahunnya, dan bahkan di Kota Kudus saja di tahun 2025 ini telah berhasil mengamankan 10 juta batang rokok ilegal dari 47 operasi yang dilakukan.
Hal ini tentu saja menjadi petanda buruk bagi Indonesia karena bukan hanya negara yang berpotensi kehilangan 97 triliun rupiah per tahunnya, tapi ini juga bisa berdampak buruk bagi kesehatan masyarakat yang mengisap rokok yang tidak jelas kandungan mutunya seperti apa, karena dia ilegal, tidak melewati pengawasan, dan tidak bayar pajak pula. Gue sebagai masyarakat sangat mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi pengguna rokok di Indonesia, termasuk salah satunya dengan menaikkan cukai rokok secara berkala. Karena tapi kalau hal ini tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang keras terhadap barang substitusi seperti rokok ilegal saat ini, maka ini justru akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah. Karena kalau kalian belum tahu, rokok ini memang salah satu penyumbang cukai terbesar di Indonesia, nilainya bisa 200 triliun lebih. Tapi kerugian yang ditimbulkan dari asap rokok ini bahkan jauh lebih besar, bisa mencapai 500 triliun lebih alias sampai 3 kali lipat dari cukai yang dihasilkannya. Nah, sekarang bayangin aja, dengan adanya rokok ilegal saat ini, di satu sisi pendapatan pemerintah dari sektor cukai akan semakin berkurang, tapi di sisi lain, pemerintah tetap harus mengeluarkan dana yang sangat besar untuk menunjang kesehatan masyarakatnya akibat asap rokok ini, dan bahkan mungkin bisa meningkat karena rokok ilegal yang bisa saja lebih berbahaya bagi kesehatan. Kemudian PHK di industri rokok juga akan semakin masif, dan petani-petani yang menggantungkan hidupnya dari tembakau juga akan semakin terjepit. Nah, ini kan menimbulkan kekacauan yang semakin besar nih. Bisa dibilang pemerintah rugi 2 kali dalam hal ini, sudah kehilangan pendapatan dari sektor cukai, pengeluaran mereka juga harus tetap besar dan bahkan mungkin meningkat. Karena itulah sangat penting bagi pemerintah untuk meningkatkan pengawasan mereka dan melakukan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap peredaran rokok ilegal di Indonesia. Itu saja untuk video pembahasan kali ini. Bagaimana menurut kalian soal rokok ilegal ini? Kalau kalian memiliki pandangan atau pendapat yang berbeda, bisa tuliskan di kolom komentar di bawah.